Perkenalkan, nama saya Rohana Manulang. Saya dari Prodi Akuntansi. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Irvia Erija, SP SPDI, MPD. Pada saat ini saya akan mempresentasikan pengambilan sampel. Pengambilan sangat membantu dalam faktor terpentian atau survei kita. Maka itu akan langsung bagian kita, bagian individu dari parameter populasi setiap individu benar-benar populasi adalah hal yang paling penting. Yang menjadi populasi tarik dalam hal lokasi geografis, usia yang menggambarkan populasi disebut kecil dari individu atau bagian dari populasi disebut statistik. Melalui metode kesimpulan berdasarkan dan kecil merupakan standar deviasi sehingga nilai uji Z. Karena itu untuk distribusi khusus yang dikenal sebagai student at continual normal untuk maupun acuan tabel yang dikembangkan pada korel hasil yang baik adalah 30. 15 dari maksimum adalah 100. Adalah merupakan statistik dengan kondisi distribusi T. Kita bisa meter yang diketahui akan distribusi sampel. Tentu saja ada risiko yang sampel tersebut karena standar deviasi variasi antar distribusi T digunakan dalam disebut small. Dalam hal ini para ahli di bawah distribusi yang jel dari nilai X tidak diketahui distribusinya tidak diketahui besar atau distribusi T nilai X diketahui T normal bila Q diketahui dengan CLT jika X diketahui normal fungsi distribusi T antar. Yang pertama memperkirakan interval rata-rata. Yang kedua menguji hipotesis tentang rata-rata suatu sampel. Yang ketiga, menunjukkan batas penerimaan situasi hipotesis. Yang keempat, untuk menguji suatu pernyataan apakah sudah layak untuk dipercaya. Karakteristik distribusi T. Distribusi T merupakan distribusi paling mirip dengan distribusi normal. Bila Anda sudah pernah melihat bentuk distribusi normal, maka distribusi T memiliki bentuk yang sedikit berbeda. Distribusi T memiliki bentuk lonceng dengan puncak yang datar dengan luas wilayah total adalah 1. Seperti distribusi normal standar, nilai-nilai ratanya adalah 0, dengan standar deviasi yang lebih besar dibandingkan dengan distribusi Z. Besar jumlah sampel pada distribusi T, bentuk distribusi ini akan semakin mendekati distribusi normal. Kita bisa menemukan nilai pastinya dengan melihat setiap titik. Pengamatan sama seperti kita mengubah skor Z menjadi nilai Z. Tapi bentuknya berbeda. Ini memiliki bentuk lonceng dasar dengan luas 1 di bawah. Seperti distribusi normal standar, nilai rata-rata adalah 0. Tetapi standar deviasinya secara proporsional lebih besar dibandingkan dengan distribusi Z. Setiap distribusi T memiliki derajat kebebasan. Derajat kebebasan ini mempengaruhi nilai kritis di setiap distribusi. Derajat kebebasan ditentukan oleh jumlah sampel dan distribusi T menentukan derajat kebebasan adalah N-1. Bisa kita lihat kurva sebaran sampel distribusi T dan distribusi normal. Formula penggunaan distribusi T. Ada 2 jenis formula yang perlu Anda ketahui dalam menggunakan distribusi T. Formula tersebut dimodifikasi dalam berbagai kasus. Yang pertama, jika standar deviasi dari populasi diketahui, formula yang digunakan adalah TO sama dengan X dikurang MO per SX. TO T0 sama dengan X dikurang M0, 0 pangkat kuadrat N dibagi N. Jika standar deviasi tidak diketahui dengan menggunakan asumsi bahwa sampel yang kita gunakan memiliki distribusi standar normal di mana nilai rata-rata 0 dan nilai varian 1, maka T
T0 sama dengan X dikurang MO per SX. TO sama dengan X dikurang M0 X dibagi N, akar N. Q adalah standar deviasi populasi, S adalah standar deviasi dari sampel. Dalam standar deviasi tidak diketahui bisa menggunakan standar deviasi sampel yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Tentu saja risikonya adalah distribusi yang kita gunakan memiliki nilai varians yang besar. Menguji rata-rata hitung populasi. Rata-rata suatu data dari populasi tidak harus ditentukan mengukur semua anggota populasi kecuali populasi tersebut kecil. Rata-rata data pada suatu populasi dapat digenerasikan dari rata-rata sampel yang telah dipilih secara acak. Teknik yang untuk menunjukkan rata-rata sampel dapat mewakili rata-rata populasi dinamakan uji rata-rata atau populasi. Terdapat kondisi yang perlu diperhatikan yakni ketika varians dari populasi diketahui, varians known, dan ketika varians populasi tidak diketahui, varians unknown. Yang pertama, varians diketahui. Misalkan diberikan suatu populasi yang variansnya itu Q pangkat 2. Diketahui sekarang kita ingin menguji hipotesis bahwa rata-rata populasinya M sama dengan nilai M0. Lawan hipotesis alternatifnya bahwa rata-rata populasi itu tidak sama dengan M0. Dengan kata lain, kita ingin menguji HO dibagi M sama dengan M0. H1 dibagi M sama dengan M0. Statistik uji yang dapat digunakan dalam hal ini adalah perubah acak X dengan pengambilan tingkat signifikansi sebesar Q. Kita dapat menemukan dua nilai kritis, X1 dan X2. Sedemikian sehingga merupakan wilayah penerimaan dan kedua ekor sebarannya. Menyusun wilayah kritisnya. Perhatikan bahwa kita biasanya melakukan transformasi X ke dalam bentuk statistik uji Z, sehingga nilai kritis itu dapat dinyatakan dalam nilai Z melalui transformasi berikut. Z sama dengan X dikurang M0 per Q dibagi N. Dengan untuk tingkat signifikansinya sebesar Q, kedua nilai kritis Z padanan bagi X1 dan X2, yakni perhatikan gambar ini ada di gambar 1. Jadi dari populasi tersebut diambil sebuah sampel acak berukuran N dan dinilai rata-rata sampelnya. Bila X jatuh dalam wilayah penerimaan X1 lebih besar dari X dan X2, maka Z sama dengan X dikurang M0 per Q dibagi N. Akan jatuh dalam nilai minus ZA dibagi 2 lebih besar dari Z dan lebih besar dari ZA dibagi 2. Dan kita disimpulkan bahwa M sama dengan M0. Bila Z jatuh di luar wilayah itu, maka kita tolak H0. Dan penerimaan hipotesis alternatifnya bahwa M0 wilayah kritik. Biasanya dinyatakan dalam Z dan bukan dalam X. Dua tidak diketahui atau prosedur pengujian hipotesis rata-rata populasi untuk kasus. M dan Q yang tidak diketahui. Penjelasan di atas hanya saja sekarang kita mengganti M dengan X dan Q dengan X dengan S. Distribusi normal diganti dengan sebaran student T. Kita hanya nyatakan dalam definisi berikut. Definisi untuk hipotesis dua arah. H0 dibagi M sama dengan M0. H1 dibagi M sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Kita tolak HO pada tingkat signifikansi Q. Ketika statistik dihitung, T sama dengan X dikurang M0 per S dibagi N. Lebih besar dari TA dibagi N dikurang 1. Atau kurang dari TA dibagi N dikurang 1. Berikut dicantumkan sebagai nilai statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis HO mengenai rata-rata. Wilayah kritisnya untuk hipotesis alternatif H1 yang bersifat satu arah atau dua arah. Bisa kita lihat di sini pengujian terkait rata-rata populasi. Ada HO, Volume of Test Statistik, H1, Critical Region. Menguji selisih rata distribusi sampling selisih rata-rata.
Distribusi sampling selisih rata-rata adalah distribusi probabilitas yang dapat terjadi dari selisih rata-rata dua sampel yang berbeda berdasarkan pada dua sampel tertentu dari ukuran parameter dua populasinya. Untuk ukuran sampel N1 dan N2 yang cukup besar, N1, N2 lebih kecil dari 30, maka distribusi sampling selisih rata-rata sangat mendekati distribusi normal. Untuk mengubahnya ke dalam bentuk normal standar, maka diperlukan rumus Z sama dengan dalam kurung X1 dikurang X2 dikurang MX1 dikurang X2 per Q X1 dikurang X2. Di mana rata-rata means M1 dikurang S2 sama dengan M1 dikurang M2. B. Simpangan baku atau standar deviation Q X1 dikurang X2 sama dengan Q1 per 1 pangkat 2 per N1 ditambah Q2 pangkat 2 per N2. Jika Q1 pangkat 2 dan Q2 pangkat 2 dan Q2 pangkat 2 tidak diketahui, maka dapat menggunakan standar deviasi dari sampel. Contoh soalnya itu pegawai perusahaan Global Network Inspection Divisi Inspeksi Pembongkaran mempunyai gaji rata-rata sebesar $4.300 per bulan. Sedangkan divisi inspeksi pengangkutan mempunyai gaji $3.750 per bulan. Setelah dihitung diperoleh rata-rata hitung dari deviasi kuadrat, setiap gaji terhadap gaji rata-rata divisi inspeksi pembongkaran $52.000, sedangkan divisi inspeksi pengangkutan sebesar $19.500. Bila diasumsikan diambil sampel random pada divisi inspeksi pembongkaran sebanyak 90 orang dan divisi inspeksi pengangkutan 75, berapakah probabilitas selisih rata-rata gaji dari dua sampel lebih besar dari $500? Jawabannya diketahui divisi inspeksi pembongkaran M1 sama dengan $4.300, divisi inspeksi pengangkutan M2 sama dengan $3.750. Ditanya dalam kurung S1 dikurang S2 lebih kecil dari 500. Jawabannya itu bisa kita lihat di M1 dikurang S2 sama dengan M1 dikurang M2, 4.300 dikurang 3.750 sama dengan 550, dan 52.000 per 90 ditambah 37.000 per 75, pan 3389. Z-nya 500 dikurang 550. Jawabannya itu 500 dikurang 550 kan 3389 sama dengan minus 1,52755 sama dengan min 1,53. Luas kanan 0 sama dengan 0,5000 dan luas 0 dikurang Z sama dengan 0,4370. Luas kanan Z sama dengan 0,9370. Prosedur analisis varians atau yang disingkat ANOVA ialah sebuah koleksi model statistik dan pada prosedur kaitan varians yang diperhatikan dalam pemboleh ubah dibagiakan kepada beberapa komponen yang dapat dianggap berlainan sumber varians, dan kata ringkas ANOVA memberikan ujian statistik sama adanya atau tidak min bagi beberapa kumpulan yang adalah sama, dan maka mengamankan ujian T kepada lebih daripada dua kumpulan menggunakan ujian T berganda dan memberikan keputusan peningkatan peluang berlaku ralat jenis 1. Untuk sebab ini ANOVA berguna dalam membandingkan 3 atau lebih min. Macam analisis varians atau ANOVA. Yang pertama, one way ANOVA adalah ANOVA yang hanya memiliki satu IB dan bersifat bitmit subject. Contoh penelitian terhadap efek warna ruang terhadap daya konsentrasi terhadap daya konsentrasi, PT sama dengan daya konsentrasi, PB sama dengan kuning.
Dibentuk 3 grup dan tiap grup dimasukkan ke dalam ruang dengan warna yang berbeda. Faktorial ANOVA adalah ANOVA yang dengan 2 atau lebih PB yang bersifat kamin warna ruangan terhadap konsentrasi. dV sama dengan konsentrasi, EV1 sama dengan jenis kelamin, EV2 sama dengan warna ruangan atau merah, biru, kuning. Ada 6 kelompok yang berbeda. 3 Rifkin ANOVA adalah yang dilakukan terhadap penelitian yang bersifat within subject. Contoh penelitiannya efek warna ruang terhadap konsentrasi dV sama dengan daya konsentrasi, EV sama dengan warna ruangan atau merah, kuning, biru. Hanya ada 1 grup. Tiap subjek mengalami berada di ruang warna merah, di ruang warna biru, dan di ruang warna kuning. ANOVA adalah ANOVA dengan minimal 2 PB. Minimal 1 PB bersifat with subject dan minimal bersifat with heat subject. Contoh peneliti tentang pengaruh jenis kelamin dan warna mengalami semua warna ruangan, tetapi ada 2 kelompok yang berbeda. Ada kelompok pria, ada kelompok wanita. Faktorial. Variabel fisiologi sebagian besar dipengaruhi oleh lebih dari variabel atau kausal yang terjadi secara simultan. Hubungan antar satu EVB sangat kompleks. Dengan demikian, semakin banyak EVB yang teliti, semakin banyak diketahui apa penyebab DV. Apabila peneliti ingin mengetahui pengaruh 2 atau lebih EVB, terdapat sebuah DV, maka yang diketahui pengaruh main event atau main event. Pengaruh interaksi disebut interaction event. Impact. Cara menghitung varians dengan SPSS. Yang pertama, misalkan akan dihitung varians dari data berat badan 10 siswa, yaitu 18, 25, 30, 17, 19, 20, 27, 18, 19, 21, hingga diperoleh seperti yang di tabel ini. I dari 1 sampai 10 dan XI 18, 25, 30 yaitu siswa berat badan siswa, dan X2 sehingga diperoleh dengan melakukan perhitungan manual. I2 sama dengan 10 dalam kurung 4.754 dikurang dalam kurung 2.214 pangkat 2 dibagi 10 dalam kurung 10 dikurang 1 sama dengan 19,3778. I sama dengan 19,3778 sama dengan 4,4. Menghitung ini menggunakan variabel baru, dapat variabel numerik berat dengan label berat badan. Buka aplikasi, sorot salah satu sel durasi yang dicantumkan. Yang kedua, masukkan data tinggi badan melalui data view. Apabila variabel berat telah dibuat, dengan langkah di atas selanjutnya dapat dimasukkan data kasus berat badan di variabel view dapat diinput melalui kolom pertama di data view. Arahkan aplikasi SPSS ke data view, input data kasus pada kolom berat seperti ilustrasi yang berikut. 3. Menghitung varians data. Untuk menghitung varians data terdapat pada menu analis. Kita klik menu bar analis, baru ke descriptive statistik, selanjutnya descriptive. Memilih label untuk dihitung varians datanya pada dialog berikut. Klik option pada jendela descriptive. 4. Hasil analisis akan ditampilkan pada jendela output SS. Setelah langkah di atas dilakukan, maka hasil perhitungan varians pada jendela output berikut ilustrasinya. Kita lihat di sini terlihat N dalam kurung banyak data 10 dan valid 10. Nilai standar deviasi 4,40202. Nilai varians 19,378. Sekian untuk presentasi saya. Terima kasih.